Hari ini Mas Ray turun langsung ke lokasi bencana banjir bandang, daerah Kabupaten Aceh Tamiang, untuk membantu memberikan makanan logistik dan air bersih. Di sini Mas Ray tak kuasa menahan tangis melihat kondisi mereka yang susah makan, bahkan sangat susah mencari air bersih. Tapi kenyataannya memang parah sahabat, cuman kondisi itu benar-benar ya mungkin kita kalau di rumah itu bisa makan enaknya soalnya. Kayak sehat-sehat kayak sehat-sehat. Selamat ya. Iya kayak sehat-sehat. Terima kasih kepada bapak-bapak yang beri bantuan nih Pak ya. Terima kasih banyak Pak.
izin Bapak sebelumnya, ini tadi kan banyak juga orang menderita yang simpang siur. Ya. Sebenarnya penyebab banjir ini apakah karena faktor cuaca hujan yang terlalu atau gimana Pak? Tidak. Salah satunya hutan gundul. Saya tahun 2000 sekian, saya menghadap gubernur di Banda Aceh. Saya bilang, itu hutan Pak, di Serui itu hutan dari laut ke kampung hanya jarak cukup jauh dulu. Sekarang habis ditanam sawit Pak. Itu batasnya kalau Bapak pergi Serui, saya orang Serui Pak. Ya. Saya pergi Serui itu dari perbatasan itu kira-kira dari sini ke Simpang 3 tuh. Sedangkan lautan tuh dari Simpang 3 sampai Sukarame sana ribuan hektar tuh. Habis digundul Itu tanam habis sawit. digundul? Habis digundul tanam sawit. Itu. Saya udah bilang dulu. Saya bilang sampai sekarang tuh petanya dengan Pak Mukin Gedong Merah tuh masih ada. Baik. Masih ada peta yang dulu, tapi mereka tanam Pak. Mudah-mudahan Pak dengan ada penjelasan Bapak ini bisa kita viralkan. Boleh Pak, Apalagi Haji itu- Mawar Dinur Pak bilang. Dengan siapa Pak? Haji Mawar Dinur. Mawar Dinur. Iya, So, mudah-mudahan Pak. iya. Dan hutan di situ Pak, saya pernah jumpa dengan tangan kanan Pak Nopa dulu, itu Pak di Batam. Dia bilang hutan pun dah habis gundul. Iya. Disunting itu bukit yang 90 derajat nggak ada tanam apa-apa, tapi Cina yang beli. Tapi itu ini Bapak supaya dia tahu. Siap. Itu dari ujung sungai ini, dari ujung sungai besar ini sampai ke Kuala Penaga sana itu saya rasa udah dangkal semua karena penyebab hutan gundul itu. Jadi tidak ada lain. Intinya- Saya 12 tahun ke Malaysia Pak. Penebangan liar Pak ya. Saya 12 tahun di Malaysia, tapi Malaysia tuh sawit dibatasi tanam, bukan sembarang kita. Saya bertanggung jawab tuh. Itu. Baik, ternyata semua ini gara-gara penebangan Hutan gundul, tanam sawit. Hutan gundul. Tidak ada lain, bukan. Iya, Saya udah umur hampir 70 tahun nih Pak. Nah, sahabat kalian viralkan di sini, mudah-mudahan terdengar Iya. oleh orang-orang yang Jadi petinggi di sana. Ini apapun ceritanya ini pasti terjadi ke depan lebih parah lagi. Kenapa hutan udah gundul? Siapa? Saya waktu kejadian itu saya diserui di Lebu Damar. Itu angin semenjak tuh kejadian di situ orang tua saya tanya belum pernah kejadian gitu. Suara angin tuh belaga, angin lautan dengan angin gunung belaga kayak suara mobil. Di Lebu Damar tuh Pak. Besar kali jadi kalau ada LSM saya ingin masuk saya akan ngomong bertanggung jawab. Saya nggak bisa bayar gaji. Harapan untuk warga Tamiang saat ini. Harapan hutan tuh harus diremajakan balik. Sekarang aja masih ditebas tuh. Hutan di antara laut dengan hutan bakau tuh. Sekarang sampai pinggir laut tuh. Baik Pak. Itu viral aja. Baik. Jadi harapan kami sahabat, mudah-mudahan kalian tolong dengarlah apa yang menjadi jeritan warga Tamiang sahabat. Ini karena kondisinya naudzubillah sahabat. Banyak sekali korban Pak ya. Ya banyak kali. Ya harapannya mudah-mudahan izin Pak sebelumnya ini nanti akan saya posting Pak di Boleh sosial media. siap. Haji Izin, Pak, Mawar ya. Dinur ya. Haji Mawar Dinur. Muhammad Haji Mawar Dinur. Haji Mawar Dinur. Saya dua periode anggota DPR. Anggota DPR Pak. Duduk sekarang nggak lagi. Masya Allah dulu ya. Insya Allah. Nawirawan Pak ya. Iya, Terima boleh. kasih Pak ya. Oke. Sama. Cuma seperti posisi naik air di sini itu jam 5:30 pagi. Cuman kalau di kota itu 1 hari sebelumnya Bang. Maka dari itu awak pun udah packing bareng, awak tengok di belakang sana ada sungai. Sungai itu deras naik. Udah naik. Naiknya itu sebetis. Sampai akhirnya awak mutusin untuk naik lantai 2. Dalam jangka waktu 15 sampai 20 menit air itu udah nenggelamin setengah rumah. Durasi cepat Bang. Sebentar, yang kita tahu ini kan banyak itu daerah Kota. luar. Iya, bukan kota. Maaf, Sumut Ujung. Ya. Kita nggak bilang sebut daerahnya ya. Kenapa kok ini nggak pernah di-post? Aceh Tamiang ini kok nggak pernah tersebut gitu? Menurut informasi yang update Bang, setelah awak lihat beberapa hari, kami nggak ngerti kenapa nggak di-post. Menurut statement dari ketuanya itu dibilang ini belum bencana nasional, masih bencana daerah. Ya, masih bencana daerah. Cuman kalau dilihat sekarang ini, Betul, ini semua ibarat kata udah kota zombie Bang. betul. Penjarahan sebagian sudah terjadi. Di hari kedua banjir, itu posisi semua Cina sudah buka. Kalian ambil yang keperluan aja. Keperluan ambil. Habis itu Cina tutup lagi. Yang nggak buka jebol itu Bang. Pasti. Pasti jebol.
Kan berarti sampai separah itu. Separah. Tapi belum ada bantuan resmi. Betul, belum ada. Bahkan di sini posko kesehatan itu minim, dapur umum minim, obat-obatan menipis. Bahkan gudang yang ada di kabupaten itu RSUD itu habis, Bang. Oke, ada satu lagi nih yang ada kami dengar mayat-mayat dalam mobil. Itu di mana? Jadi sini. Itu di kota. Maksudnya itu memang di kota di Tamiang. Iya, Itu dia. Itulah berarti. nggak selamat. Mohon Bantu kami, bantu saya, rumah saya udah hancur, gak ada rumah lagi. Ini di Tamiang di mananya, Bu? Kami di Aceh Tamiang di Rantau. Di Rantau. Ya, Jadi semoga kecamatan, Mbak. Kecamatan Rantau. Kecamatan Rantau. Sini banyak rumah yang hancur, Pak. Banyak. Harapan Bapak dan Ibu yang ada di sini itu apa? Untuk pemerintah pusat. Ya sekedar inilah minta bantuan sama kami kan Mana? Benar, Pak ya. dengan Nah, memang sekarang ini saya lihat di sosmed itu sangat-sangat minim, Pak, tentang Tamiang ini. Saya juga baru tahu ini Tamiang, Pak. ya. Kalau kondisi seperti ini, harapan saya mudah-mudahan untuk kalian di-share sebanyaknya. Kalian langsung datang kemari, bener Pak ya? Iya Pak. Langsung datang kemari, yuk kita berbagi ya. Ini tentang masalah kemanusiaan. Kami Pak, udah izin ada kami, Pak. tinggal Semangat, di ya. sini, Pak. Semangat Pak ya. Ya. Aceh Tamiang bangkit. Pak, ini, Pak ya. Semangat Pak. Bu, di sini ya Bu. Bu, sukses Bu ya, sehat selalu Bu. Sehat selalu, jangan selamat keluarga. Kalian orang-orang yang sabar ini. Benar. Langsung ngomongkan aja, kita bagi sama kru yang ada di sini, kita nggak dibagikan keluarga yang di sini sahabat. kerja, jangan bawa Pokoknya untuk kalian ya, untuk kalian yang ada di luar, kalian bisa langsung cari. Apalagi ada statement ini bilang kalau Aceh itu sekarang ini cuman di sosmed, sahabat. Cuman di sosmed apanya ya, parahnya. Tapi kenyataannya memang parah, sahabat. Cuman kondisi itu benar-benar. Ya mungkin kita kalau di rumah itu bisa makan enaknya soalnya. Ya. Mungkin kita di rumah itu bisa makan enaknya, kita bisa tambut. Mas Re, Mas Re. Setiap istri kesana Mas Re. Ini pembagian subhanallah. Nggak sanggup saya saat. Iya, mereka dapat nasi seperti dapat emas. La haula wala quwata illa billah. Di kondisi kayak gini masih ada kalian ngomong cuman sosmed. Kalian datang di sini. Kalian tengok di sini. Ya, kalian datang kemari. Betul, Bu. Sampai-sampai ada pemerintah yang ngomong kayak gitu loh, cuman di sosmed loh. Cuma bencana biasa loh dibilang. Gini tuh nasi. Ya, emas, emas. Itulah sama-sama kalian ya. Yang dari daerah mana yuk? Kemari. Gak pasti ke saya. Banyak kok di daerah mana buat donasi untuk Aceh, banyak. Ya Allah. Ya insya Allah, saya yakin mereka ini orang-orang yang sangat-sangat sabar, sahabat. Dan sekarang saya ini nggak pantas nyuruh mereka sabar, nggak pantas saya. Karena mereka itu benar-benar orang yang sangat-sangat sabar. Ya Bang, hati-hati Bang. Ya Bang. Sorry Bang ya. Mau buat, sahabat. Masih ada. Rekannya aku, udah di depan udah. malu sahabat. Bang, makan bang. Udah makan sih belum? Udah. Siapa yang belum? Enggak, siapa belum? Siapa? Dari belum. Yang belum bu. Yang dari belakang ya. Berapa? Belum. Nanti itu belanja. Kasih ya. Ya, yang belum. Kasih ya, kasih. Udah ya. Awak dah dapat. Kakek sudah. Oh, jatuh kak. Kakek. Ada lagi. Ada Dewi jaga. Dewi kan? Ya. Kayak sehat-sehat kayak. Sehat. Mati ya. Iya, kayak sehat-sehat.
Yuk, sahabat teman-teman ya. Jadi alasan kenapa saya itu sekarang ini tidak ada di pondok. Bang, udah dapat bang. Karena memang seperti yang kalian lihat sekarang di Aceh Tamiang, jadi Aceh Tamiang, lebih tepatnya bang. Kabupaten Aceh Tamiang Pak, banjir bandang. Untuk kecamatan pak. Wilayah Kecamatan Ranto Pak. desanya Pak. Desa Alur Cucur Dusun Tamiang. Masya Allah, mudah-mudahan setelah ini Pak banyak yang datang kemari Pak. Semoga saudara-saudara kita mari bantuan Pak. Semua ikhlas semua kami Amin, Pak. Allah amin. Kami siap bapak-bapak membantu pada kami Pak. Amin ya Allah. Amin, amin, Allah amin. doakan Pak ya, Insya Allah Amin, makin amin. banyak nanti yang kemari Pak. Terima kasih kepada bapak-bapak yang beri bantuan nih Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Amin ya Allah. Ya Allah, beri sahabat. Kalian lihat sendiri kan? Nangis sahabat. Begini saya memang bener-bener gak bisa ngomong. Kalian mungkin lihat sendiri alasan kenapa sekarang ini saya tidak fokus di pondok. Kenapa alasannya sekarang ini saya tidak fokus dengan anak-anak, dengan kru di sana. Sekarang menurut saya di sini ada yang lebih penting, sahabat. Jadi kalau kalian bilang ini apa ya, maksudnya bencana ini parah itu hanya sekedar di sosmed, itu menurut saya kalian itu tolol. Ini memang benar kenyataan sahabat. Kalian lihat sendiri sahabat. Kalau mungkin kalian bisa lihat nasi di tempat kita itu, kita bisa masih makan tambu, tapi di sini Allah. Pokoknya untuk kali ini saya nggak pantas menurut orang sahabat. Nggak pantas saya sahabat, karena mereka udah luar biasa. Alhamdulillah kali ini ada sekitar 20 juta gitu sahabat, dan juga air bersih sahabat. Coba berarti sekitar 7.000 liter sahabat, dan insya Allah nantinya ke depannya kita bisa balik lagi di Aceh Tamiang ini ya. Harapan saya ke depannya kita bisa balik ke Aceh Tamiang lagi, kita bawa nasi lagi, kita makan di sini lagi. Terima kasih Pak. Iya Pak, insya Allah doakan bisa kami balik kemari Pak. Doakan Pak ya. Iya. Harapan besar semoga saya bisa kemari lagi sama kawan-kawan Pak. Insya Allah. Pak semangat Pak ya. Semangat Pak. Orang-orang sabar Pak. Orang-orang sabar Pak. Kami yang mantap Pak. Iya Bu. Siap Bu. Lanjut Bu, silakan Bu. Memang tepat tujuan Bu. Zoom berhari-hari Bang. Kita tanya titik rupanya bunyi kan yang kita datang tadi pertama Bang. Jadi sahabat, Oke. Parah Bang. untuk kali ini videonya 1000. Harapan besar saya nanti saya bisa kembali lagi di Aceh Tamiang ini, yang insya Allah bisa membawa yang lebih banyak lagi ya. Semoga kita semua sehat selalu sahabat. Ibu itu kita doakan sehat selalu. Dia namanya rokok. Dia ada di sini insya Allah doakan sehat semua sahabat ya. Yang listrik hilang. Mungkin kalian ya rasain ya apa yang mereka rasakan sahabat. Itu aja. Jadi untuk kalian ya, kalian bisa langsung datang kemari ke lokasi ini di Aceh Tamiang, langsung datang. Dan kalau ada yang bilang ini hanya sosmed, tolol saya bilang. Kalau ini bencana biasa yang bilang itu tolol. Pemerintah bilang gitu, saya bilang tolol. Ini benar. Kalau bukan kita, siapa lagi sahabat? Rakyat untuk rakyat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.